Hai, welcome to Expose Karya. Saya Hardi Putra Pratama, arsitek bagian dari tim studio Rancang Reka Ruang. Di video kali ini, kita akan membahas tentang BDY House. Klien kita kali ini, Bapak Budi, berasal dari Tasik. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang menginginkan didesainkan sebuah hunian untuk ditinggali bersama keluarganya di Tasik. Lokasi lahannya itu sendiri ada di Tasik. Jadi untuk lahannya ini sedikit berkontur. Untuk luas total lahan sendiri itu adalah 295 meter persegi. Jadi cukup luas ya. Tapi dari bangunannya itu sendiri sebenarnya hanya satu lantai. Karena posisinya berkontur, jadi hunian ini akan terlihat seperti dua lantai dan juga lebih banyak landscape yang akan kita desain di sini. Untuk mansion-mansion yang kita terima, beliau ini menyukai desain-desain yang modern dan tropikal untuk merespon iklim di daerahnya. Untuk kebutuhan ruangan-ruangannya sendiri itu sebenarnya umum. Ada ruang tamu di sana, ada kamar tidur, lalu ada dapur, lalu ada carport, ada ruang komunal gitu. Ada satu ruangan yang beliau request sebagai ruang santai yang ini nanti akan diletakkan di bagian depan rumah karena site di bagian depan rumahnya ini agak di bawah elevasi rumahnya. Jadi di sana beliau mengharapkan untuk view-nya itu menjadi luas. Jadi dia ingin melihat ke arah tamannya. Kami tidak menemukan isu-isu terkait bukan-bukan yang terhalang oleh bangunan lain. Jadi karena site ini sendiri berada agak tinggi di atas jalan, jadi untuk bukan-bukannya itu bisa langsung mengarah ke luar site. Untuk zonasi bangunan ini sendiri, karena lokasi site-nya ini berada jauh dari perumahan warga, jadi untuk zonasinya itu sendiri tidak terlalu menjadi perhatian khusus. Tapi secara umum biasanya kami akan meletakkan ruangan-ruangan yang semi-private di bagian depan bangunan. Kayak misalnya ada ruang santai di sana, lalu ada ruang tamu, ruang komunal, itu biasa kami letakkan di bagian depan bangunan. Jadi bagian belakang itu lebih kami fungsikan sebagai daerah-daerah private dari klien. Untuk pencahayaannya itu kami coba maksimalkan. Banyak bukan-bukan yang lebar, misalnya untuk ruang komunalnya, untuk kamarnya ada bukan-bukan yang besar untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Karena bangunan ini sendiri tidak langsung menghadap ke arah rotasi matahari ya. Jadi untuk cahaya yang masuk itu sendiri bisa kita kurangi dan juga mungkin di sana kita akan tambahkan juga untuk double layer, misalnya kayak gorden kayak gitu untuk menahan sinar matahari. Untuk pengawalannya sendiri, kita coba kurangi pengawalan buatan. Misalnya untuk kamar, kita lebih memaksimalkan bukan-bukan yang bisa dibuka tutup. Untuk ruang komunal juga seperti itu. Untuk ruangan lainnya, kami coba sesuaikan juga seperti itu, agar penggunaan energi buatan di bangunan ini akan lebih minim gitu. Fasadnya itu sendiri kita coba desain di sana bentuk-bentuknya simple, simetris, yang terkesan garis-garisnya itu tegas. Kami ingin menciptakan kesan-kesan yang modern gitu. Material yang kita gunakan itu perpaduan warna-warna yang kuat ya. Misalnya ada warna kayu di sana, ada warna hitam dari kusen-kusen pintu jendela, lalu ada warna putih yang menjadi warna dasar utama dari bangunan ini. Kita coba gunakan material kaca, lalu baja di sana yang di-combine dengan material-material raw dari semen expose, lalu ada roster di sana, roster yang dengan bentuk-bentuknya yang juga modern. Karena bangunan ini sendiri memiliki view yang bagus di bagian depannya, jadi bukan-bukan yang mengarah ke taman, ke arah bagian luar site itu coba kita maksimalkan. Ini juga kami harapkan akan membuat kesan dari modern dan tropikal itu menjadi lebih kental di bangunan ini. Aksen-aksen untuk bangunan ini coba kami minimalisir dengan hanya menggunakan material-material yang berwarna itu kuat, kayak warna-warna kayu. Lalu untuk aksen lain itu
kami coba gunakan roster untuk mempercantik bagian-bagian tertentu, tapi tetap memberikan pengawan alami yang baik untuk bangunan ini. Carport kita menggunakan material transparan ya untuk atapnya, lalu untuk rangkanya itu sendiri kami gunakan material baja untuk menampilkan kesan modern dari bangunan ini. Kita masuk ke tangga ini kita desain modern dengan material-material simple, misalnya perforated metal, lalu material hollow. Lalu untuk menambah kesan sejuk dan tropikal, kami coba masukkan kesan alami di sana dengan menambahkan pot dari beton yang bisa menjadi daya tarik sendiri untuk bagian tangga ini gitu. Bagian tangga ini juga kami harapkan akan menambah kesejukan kepada bangunan. Bangunan ini terkoneksi dengan bangunan lama hunian beliau ya. Jadi untuk huniannya itu sendiri memiliki akses ke hunian lamanya yang kami desain menggunakan kanopi dari baja yang penutup atapnya itu transparan. Sekarang kita masuk ke area teras yang bisa juga kita sebut itu sebagai balkon. Balkon ini sendiri digunakan klien sebagai ruang santai untuk melihat ke arah taman. Untuk balkonnya ini sendiri kami buat cukup besar ya, dengan dinding roster yang kita asumsikan akan memberikan pengawan alami yang baik untuk pengguna yang sedang berada di balkon ini. Lalu kita mulai masuk ke ruang tamunya ini, atau difungsikan sebagai ruang komunal karena ruang tamunya itu menyatu dengan ruang keluarganya. Untuk bukan-bukannya itu kami coba buat sesimpel mungkin dengan konsep yang modern. Kita gunakan material-material kayu yang kuat, lalu ada kaca, lalu ada aluminium dengan warna hitam yang kuat di bagian akses ke ruang komunal. Kita langsung lanjut ke kamar ya. Jadi di kamar ini klien request kepada kami untuk diberikan balkon. Karena side-nya itu berkontur, jadi balkon ini berada di atas dari carport. Balkon kamar ini diharapkan akan mempunyai visual yang luas ke arah bawah side karena tidak ada penghalang di depannya. Oke, dari area kamar kita lanjut ke area belakang rumah. Jadi untuk bagian belakang rumah ini klien request kepada kami untuk diberikan sedikit taman agar dapur ini mendapatkan pencahayaan dan juga pengawan alami. Untuk dinding belakangnya itu sendiri kami coba maksimalkan di sana agar tetap bisa dilalui oleh pengawan alami. Setelah kita dari belakang, kita lanjut ke bagian yang terakhir ya, bagian samping rumahnya ya, yang di situ juga terdapat akses untuk ke arah bangunan rumah yang awal ya. Jadi di situ kita coba olah landscape dengan memberi elemen air dan juga elemen hijau di sana untuk memberikan kesejukan ke bangunan ini. Disinilah letak penggunaan roster yang paling banyak. Jadi dinding di situ kita berikan roster yang masif untuk tetap memberikan pengawan alami namun juga menjadi aksen dari bangunan ini. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu untuk pembahasan BDI House kali ini. Oke teman-teman, sekian ekspos karya kali ini dari Project BDI House. Sekian ekspos karya kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga untuk komen jika masih ada pertanyaan. Jika ingin mengetahui karya-karya kami lainnya, silakan mengunjungi Instagram dan website kami. Nanti linknya kami taruh di deskripsi. Sampai jumpa.